Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Duh, lama ya kita nggak ketemu-ketemu nih. Iya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi, kenapa nih? Tumben, mau cerita apa? Cerita apa nih? Nggak apa-apa kan gue cerita ke lu nggak lagi sibuk gitu, nggak ada masalah apa-apa. Enggak kok, gue free. Gue lagi so sibuk aja sih. Cerita gue yang cerita. Iya, sok silahkan. Gue mulai aja ya ceritanya jadi gini. Nah, kan gue punya orang tua. Nah, setiap gue ngelakuin apapun itu kayak gue tuh merasa kayak salah mulu gitu tuh. Tapi sedangkan abang gue, kakak gue kayak selalu di apalah gitu tuh, mau ini langsung kayak gimana gitu tuh, kayak ngerasa beda, kayak ngerasa anak pungut gitu tuh. Kayak jadi kayak gue tuh boleh nggak sih iri sama kakak sendiri gitu tuh, kayak gimana gitu tuh. Gue anak kandungnya, gue paling anak terakhir nih, harusnya kayak oke lah punya abang satunya, tapi setidaknya berperilaku adil gitu tuh. Kayak masa abang gue selalu diturutin apa, masa gue kagak gitu. Kayak jadi kayak buat bikin gue bimbang gitu tuh, sebenarnya tuh gue anak siapa. Gue sampai bingung kayak gini loh. Gue sampai mikir gue tuh anak pungut. Abang gue pernah bilang, lu anak pungut, lu bukan anak kandung. Kan bikin sakit hati, sampai gue stres. Ya bilang ke orang tua pasti ya udahlah sama aja gitu tuh, pasti jawabannya gitu. Jadi capek gitu tuh. Jadi kayak gue tuh bingung orang tua gue tuh mau apa sih gitu tuh. Kayak di rumah dimarahin, di luar juga dimarahin. Nah, pada suatu hari ini gue kan tuh sekolah. Nah, gue diantarkan sama bang gue, dan gue tuh udah kumpul di sekolah. Nah, tiba-tiba kan hujan gede tuh. Gue berhenti dulu di rumah teman gue yang satu ini. Nah, kayak gue main dulu bentar lah, habis itu gue pulang lagi ke rumah gue, saudara lah itu juga. Terus tiba-tiba tiba-tiba udah malam aja gitu tuh. Kan gue di kampung gue kan lagi gak ada sinyal, towernya lagi rusak katanya. Terus sedangkan di rumah teman gue adalah sinyal dikit gitu tuh. Nah, gue telepon abang gue kan, jemput dong gitu tuh. Dianya lagi nggak ada, dianya lagi kumpul juga sama temennya. Nah kan saking kagak percaya gue sama abang gue, coba dong lihat di mana sih, beneran di pub dong, beneran dia lagi nongkrong. Terus nah udah jam malam aja lah, HP gue lowbat. Nah kan gue lagi chattingan tuh, nanti gue bakalan dijemput gitu tuh, tapi sama pulang yang kerja gitu tuh. Terus HP gue lowbat dan gue ketiduran. Terus tiba-tiba pagi kan, nah pagi tuh kayak gue masa bangun tidur langsung, masih bangun tidur kayak langsung wah ini udah pagi, kenapa lu nggak bangun gue gitu tuh. Kan gue bakalan dimarahin pasti. Udah sih, udah kayak udahlah pasrah gitu. Nah gue sengaja tuh kagak pulang pagi, kayak disengajain lah sampai duhur tuh. Nah tiba-tiba gue bawa temen gue kan ke rumah, tadinya kayak abis dari situ tuh mandi kayak langsung main lagi gitu tuh. Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan reality. Emang sih gue udah kayak ngira-ngira gue bakal dimarahin lah, sedangkan di sini udah mau bentar lagi duhur, dan gue benar-benar di rumah nyampe duhur. Nah terus kayak mau gue tuh, gue baru naik tangga aja kayak mau gue mukanya kayak anjir gitu tuh. Kayak teman-teman gue aja langsung pada di situ, mama gue marah-marah gitu tuh. Terus bilang kayak gini, abis dari mana, anak perawan bukan ya. Kayak jadi kan dia bilang kayak lu anak perawan bukan sih gitu tuh, lu tuh cewek gitu tuh, gak pantes emang nginep di rumah saudara, tapi ada batasnya, dari kemarin sore lu kagak pulang. Terus kayak gue kan gue di situ orang tua gue juga kan ada masalah gitu tuh. Terus gue harus apa, gue bingung. Terus mama gue kayak ngumbar di situ aja lah masalahnya gitu tuh, kayak balik lagi gitu. Nah terus ada nenek gue, terus kata nenek teh, yaudah Gi sono mandi katanya. Gue di situ, gue bukannya mandi tapi gue malah ke bawah. Temen gue nanya kayak gini, abis dimarahin ya, emang abis dari mana? Enggak abis mana. Kayak yaudahlah gak usah tahu lu mah gitu tuh. Nah
gue dipanggil lagi tuh sama nenek gue, mandi katanya. Apa sih, kayak susah banget sih, lu perawan kan gitu, lu udah gede gitu tuh. Nah di situ kayak mama gue tuh masih ngomel aja, dan gue duduk diam, terus gue sambil ngeluarin air mata, kayak gue tuh serba salah banget sih, di rumah dimarahin, gak pun juga dimarahin, mau dia apa sih, kayak ya udahlah, bikin otak gitu tuh, kayak bikin pusing banget. Nah terus habis itu dia kan nggak ada di rumah tuh, karena dia ngancam kalau masuk rumah katanya gue dipukul. Nah gue kayak ya udahlah, nanti dulu, tunggu dia nggak ada dulu. Lama banget dia masih di kamar mandi, kayak ngomel-ngomelin gitu tuh. Terus kayak ya udahlah, pasrah gitu tuh, mau apa lagi. Nah di situ nangis, di apa sih, dibilangin sama nenek nggak boleh nginep. Maaf nih, gue potong dulu ya ceritanya. Tapi gue dengar-dengar cerita dari lo nih, gue nggak ngedenger gimana reaksi bapak lo gitu kan. Sebenarnya bapak lo tuh tahu nggak sih lo dimarahin kayak sama mamah lo? Ya tahu, tapi kan kayak dia tuh kayak kalau misalnya ada bapak kan bapak nggak ada tuh kerja gitu tuh. Terus bapak kalau misalnya ngeliat nih dimarahin di rumah, kayak udah biasa juga kan, udah biarin. Kalau misalnya mama gue main tangan, barusan bapak gue keluar. Jadi tipe bapak lo tuh Kayak sekalinya main tangan, ya dia juga kayak ngelawan gitu tuh. Iya. Kalau misalnya kayak cuman ngomong doang, paling juga ditegur gini doang, berisik, isin, kayak iya. berisik gitu tuh, malu ke tetangga gitu tuh, kayak gimana gitu. Tapi gue lihat-lihat sih emang kebanyakan orang tua tuh begitu ya. Jadi kayak kalau misalnya anaknya ada di rumah dimarahin, gak ada di rumah juga dimarahin. Serba salah emang. Saya juga pernah merasakan kos gitu. Tapi kita kayak sebagai anak sudahlah gitu tuh. Iya. Apalah daya kita seorang anak yang mau dia apa, kita gitu, gimana sih pikiran orang tua sekarang. Kayak nih dibandingin sama kakak lu mah katanya kayak ngebantuin kalau misalnya lu nggak ada di rumah gitu tuh. Kayak gue tuh nggak, paling males kalau ada dia. Nanti kok kan mama gue ada, nah gue juga ada, mama gue yang ngapu ngepel, nah gue main HP, nah mama gue nggak ada, kayak pergi kondangan, nah di situ kan rumah berantakan, nah gue yang nyapu. Kalau misalnya ada dia, kayak tumben kan, kayak jadi kayak ngerasa gini loh, nih ini serba salah amat sih, ngelakuin yang benar salah, ngelakuin yang salah juga salah gitu tuh. Kayak ya elah, nggak ada benernya di mata orang tua. Tapi dari masalah orang tua lo gini, lo kayak ngerasa stres atau pusing, kayak beban pikiran banget gak sih? Kayak sekolah lo misalnya gini ya kan, sekolah lo terganggu, atau misalnya lo abis ngelakuin kesalahan nih hari ini, besok lo mau sekolah lo kayak ditahan. Pernah gak sih kayak gitu? Tapi bikin lo stres gak sih gitu? Kayak masalah keuangan masih nggak pernah gitu tuh, kayak nggak pernah dikurangi lah, uang jajan ngalir. Tapi kayak gue kayak ngerasa di luar tuh kayak ada irinya gitu ya. Kayak temen gue akur banget sama mama gue, sampai ngeliat itu kan pembagian rapot tuh, nih contohnya aja nih ya gini, kayak mama gue tuh kan lagi sakit. Nah di situ juga ada kakak gue kan punya anak kecil. Nah di situ kagak ada yang mau ngambil gue, ya udahlah gue ke sekolah gitu tuh. Nah terus guru gue tanya, nah gue ngeliat teman gue kan apa sih, ngeliat kayak dia tuh kayak salaman ke orang tua, terus dia dibangga-banggain sama orang tuanya, dikasih kiss, sedangkan gue kagak pernah gitu tuh. Kayak iri ada gitu tuh, tapi ya udahlah, beda orang tua gitu tuh. Kayak mama gitu tuh, kayak dia tuh langsung dipeluk lah. Orang tua lagi sakit, iya oke, tahu lagi sakit, tapi sebenarnya kan kayak datang lah cuman sakit tenggorokan doang gitu tuh. Nah terus kan dia bilang dia lagi sakit, kagak bisa ke sekolah gua. Nah tiba-tiba malamnya nih mama gua keluar dong sama kakak gua beli sepeda. Nah di situ mikir, tadi siang bilangnya sakit kagak mau, nah ini malam dia keluar gitu tuh. Mau dia apa sih, gua anaknya bukan sih gitu tuh. Kayak seolah-olah
kayak orang tuh, teman gue nanya, mama lu kemana, gue jawab sakit. Oh sakit, mau diambilin nggak sama mama temen gue gitu. Nggak usah, emang bisa. Nah kayak mama temen gue tuh baik banget kan, ya udah apa sih, tante ambilin ya gitu tuh. Ya udah makasih ya, kata gue tuh. Kayak gue ngerasa kayak di situ gue nangis. Gue anaknya bukan sih, itu cucu, baru cucu aja gitu tuh. Kayak it's okay lah gitu tuh, cucu, tapi cucu kesayangan, cucu pertama, tapi setidaknya gue anak terakhir nih ya. Kayak kan menurut yang lain tuh anak bungsu, kayak lu anak bungsu kan pasti lu kayak mau apa apa langsung kayak ya udah oke, nanti dibeliin. Nah pemikiran teman gue tuh kayak lu mah ya udah sih, anak bungsu ini lah gue, sedangkan gue gitu tuh, kayak dia tuh ngebandingin, lu ngebandingin mana sama gue gitu tuh. Kayak dilihatnya enak sih emang gitu tuh. Cobain jadi gue gitu Nah sehari gitu kan. coba lu mau nggak gitu tuh. Oke, it's okay lah, duit jajan ngalir. Dia tuh kayak ngeliat tuh dari duit jajan gue gitu tuh. Kayak gue tuh pernah iri ke lu, tapi gue nggak pernah cerita ke lu gitu tuh. Tapi kayak dia tuh bilang kayak gini, ala udah sih katanya, udah biasa lu bilang. Ya emang sih udah biasa kelihatannya, tapi kan sakit hati cuy gitu tuh. Masa sakit hati bikin setiap hari gitu tuh, kan nggak ngotak. Nah jadi kan gue udah cerita nih semuanya ke lu. Nah jadi kayak gue tuh minta pendapat gitu tuh, gimana, kayak semua orang tua tuh sama aja nggak sih? Mungkin gue bilang tergantung orang tua kali. Soalnya gue juga dulu pernah ya kayak gitu. Bukan dulu sih, lu pernah ngedenger gak sih kayak gini, cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya, dan cinta pertama seorang anak laki-laki itu ibunya. Sama sih. Nah itu kan gue denger dari lo kan, lo kayak sama mama lo tuh kayak kurang deket banget, sedangkan sama bapak lo tuh lo disayang banget kan. Nah gue juga pernah ngerasain itu kok, kayak gue sama bapak gue ya it's okay gitu kan kalau kasih sayang, tapi dulu gue juga punya masa-masa suram lah. Tapi gue mau nanya nih ya, kalau kayak gue tuh boleh nggak sih benci ke mama gue sendiri gitu tuh? Kayak cuman hal itu, emang sih bukan hal sepele, tapi kayak menyakitkan kalau misalnya setiap hari kan kayak bikin stres gitu tuh. Menurut gue nih ya, uh, orang tua cewek, dia kan ngelahirin lo, itu kan taruhannya nyawa kan, nyawa. Dia menyusui, dia di kandungan 9 bulan itu harus dibawa kemana, beratnya minta ampun kan. Mungkin kayak menurut gue sih benci mah gak wajar ya, tapi mungkin kayak ngegerunek di hati, apaan sih gitu, itu wajar, mungkin kayak udah manusiawi lah. Tapi kalau misalnya benci, enggak, lu dari sekarang lu buktiin ke mama lu kalau lu yang di mata dia salah, suatu saat lu bisa sukses dan ngebahagiain dia. Jadi menurut gue sih uh, biar lu coba ngerayu hati mama lu gitu kan. Kayak lu pagi nih, sholat subuh, bangun pagi, olahraga kan, terus bantuan nyapu, ngepel, walaupun ada dia gitu kan, ada mama lu gitu kan di rumah, setidaknya lu bantu-bantu nyapu, ngepel. Jadi kan kalau dia ngeliat, oh anak perawan gue gini ternyata, jadi dari sekarang tuh mulai lo baik-baikin mama lo deh, biar kayak ini anak gue yang selama ini gue ngocehin terus, gue omelin terus gitu kan. Jadi orang tua begitu tuh bukan karena dia benci, dia sayang sebenarnya. Dia sayang. Nih gue pernah waktu itu denger apa sih, cerita apa ceramah gitu kan. Gue pernah denger kata-kata begini, orang tua itu nggak ada yang membenci anaknya walaupun anaknya itu melakukan kesalahan besar. Jadi ya menurut gue orang tua tuh nggak ada yang benci lah, walaupun kita ngelakuin kesalahan besar pasti dimaafin lah sama orang tua kita, apalagi kan kesalahannya cuma gitu-gitu aja. Jadi gue berharap sih mulai dari sekarang saling ngerti aja ya, jadi kayak elunya yang ngerti mama lu gitu kan. Namanya juga orang tua, apapun pasti pengen diturutin ya kan. Jadi lu ya dari sini kitanya yang harus sadar diri lah. Kita udah di kandungan 9 bulan gitu, harus ada feedbacknya, timbal baliknya sama orang tua. Walaupun kita nggak bisa ngebayar perjuangan orang tua gitu kan, setidaknya kita bisa bantu-bantulah sehari-hari gitu. Gue yakin kok kalau misalnya lu bantu-bantu mama lu juga pasti sama lu suatu saat. Udah, menurut gue gitu aja sih.
Makasih ya buat sarannya, oke akan gue coba. Dan makasih juga atas luangin waktunya, kayak ngelega gitu gue udah cerita ke lu, kayak ngilangin stres lah gitu tuh. Jadi sekarang lo jangan stres ya, lakuin hal yang lo suka, yang lo bikin happy. Oke? Oke. Gue balik dulu ya. Makasih juga. Makasih juga ya. Ya, Bye-bye. udah,